Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Nurwibowo dari Prodi Jas, Fakultas Universitas Mata PGRI Kediri, dan saya akan membahas tentang pendidikan jasmani adaptif bagi anak berkebutuhan khusus. Program pembelajaran siswa berkebutuhan khusus tidaklah sama dengan siswa lainnya, karena setiap siswa memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga dibutuhkan program pembelajaran yang lebih khusus disesuaikan dengan kebutuhan siswa tersebut. Walaupun saat pelaksanaan pembelajaran bersama-sama dengan siswa lain, tetapi program yang harus diterapkan berbeda dan program pembelajaran bagi siswa lainnya. Untuk memperoleh hasil pembelajaran yang maksimal, maka diperlukan pengembangan maupun modifikasi pembelajaran dalam upaya memenuhi kebutuhan setiap siswa. Mengungkapkan bahwa ada beberapa teknik modifikasi yang dapat dilakukan pada saat pembelajaran jasmani bagi siswa berkebutuhan khusus, diantaranya modifikasi pembelajaran dan modifikasi lingkungan belajar. Modifikasi pembelajaran mengungkapkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan para siswa berkebutuhan khusus dalam pembelajaran pendidikan jasmani, maka para guru seyogianya melakukan modifikasi atau penyesuaian dalam pelaksanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan siswa. Jenis modifikasi dalam pembelajaran ini bervariasi dan bermacam-macam, disesuaikan dengan kebutuhan dan keterbatasan siswa. Berkebutuhan khusus tetapi tetap memiliki tujuan untuk memaksimalkan proses pembelajaran. Ada beberapa hal yang dapat dimodifikasi untuk meningkatkan pembelajaran, diantaranya 1. Penggunaan bahasa. Bahasa merupakan dasar dalam melakukan komunikasi. Sebelum pembelajaran dimulai, para siswa harus paham tentang apa yang harus dilakukan. Pemahaman berlangsung melalui jalinan komunikasi yang baik antara guru dan siswa. Oleh karena itu, mutu komunikasi antara siswa. Karena itu, guru dan siswa perlu ditingkatkan melalui modifikasi bahasa yang dipergunakan dalam pembelajaran. Bagi anak yang mengalami hambatan dalam memproses informasi, gangguan perilaku mental, dan jenis hambatan lainnya. 2. Membuat urutan tugas. Dalam melakukan tugas gerak yang diberikan oleh guru, terkadang siswa melakukan kesalahan. Dalam melakukannya, hal ini diasumsikan bahwa para siswa memiliki kemampuan memahami dan membuat urutan gerakan-gerakan secara baik, yang merupakan persyaratan dalam melaksanakan tugas gerak. Jika seorang siswa mengalami kesulitan dalam membuat urutan-urutan peristiwa yang dialami, maka pelaksanaan tugas yang diperintahkan guru tersebut akan menjadi tantangan secara berarti bagi kita. Oleh karena itu, guru harus tanggap dan memberikan bantuan sepenuhnya, baik secara verbal maupun manual, pada setiap langkah secara ketersediaan waktu belajar. Dalam menghadapi soal kebutuhan khusus, perlu disediakan waktu yang cukup, baik lamanya belajar maupun pemberian untuk memproses informasi. Sedang dalam kenyataan ada siswa berkebutuhan khusus yang mampu menguasai pembelajaran dalam waktu yang sesuai dengan siswa-siswa lain pada umumnya. Contohnya, bagi siswa yang memiliki hambatan mental dengan tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, dia tidak dapat memproses informasi atau perintah yang diberikan dengan cepat, sehingga dia akan mengalami kesulitan dan sedikit membutuhkan waktu lebih banyak dan melakukan kegiatan tersebut. Modifikasi peraturan permainan. Modifikasi peraturan permainan yang ada merupakan sebuah keharusan yang dilakukan oleh guru pendidikan jasmani agar program pendidikan jasmani bagi siswa kebutuhan khusus dapat berlangsung dengan baik.
Oleh karena itu, guru pendidikan jasmani harus mengetahui modifikasi apa saja yang dapat dilakukan dalam setiap cabang olahraga bagi siswa kebutuhan khusus. Berikut ini ada beberapa cabang olahraga yang dimodifikasi peraturan bermainnya bagi siswa kebutuhan khusus. 1. Atletik. Bagi beberapa siswa kebutuhan khusus, cabang olahraga atletik, terutama cabang lari, ini tidak memerlukan begitu banyak penyesuaian. Tetapi bagi siswa tunanetra dan siswa tunarungu sangat membutuhkan penyesuaian. Contohnya, penyesuaian yang dilakukan bagi siswa tunanetra saat mengikuti pembelajaran atletik adalah pada saat berlari. Siswa tunanetra memegang tali yang terbentang dari garis start sampai ke garis finish. Jadi saat berlari siswa tidak tersesat atau tertabrak dengan siswa lainnya. 2. Basket. Dalam permainan bola basket bagi siswa berkebutuhan khusus dilakukan beberapa penyelesaian dan perubahan peraturan seperti permainan yang diikuti pemain ini terdiri dari 6 orang atau lebih. Diperbolehkan melangkah 2 atau 3 kali yang setelah menangkap bola. Bagi siswa tunanetra yang menggunakan kursi roda, penyesuaian yang dilakukan dengan cara menurunkan tinggi ring dalam permainan. Bagi siswa tunanetra, bola yang digunakan harus mengeluarkan bunyi berhubungan dengan panjang atau ringnya harus mengeluarkan bunyi agar dapat dikenali oleh para pemain. Sepak bola. Permainan sepak bola bagi kebanyakan siswa berkebutuhan khusus tidak terlalu banyak memerlukan penyesuaian. Hanya ukuran lapangan yang harus dimodifikasi karena siswa berkebutuhan khusus memiliki tingkat kekuatan dan kemampuan fisik yang lemah, sehingga mudah capek. Jadi mereka hanya bermain setengah lapangan sepak bola besar atau lebih kecil dari itu sesuai dengan kemampuan mereka. Tetapi bagi siswa tunanetra ada beberapa penyelesaian yang dilakukan, di antaranya bola dan gawang yang harus mengeluarkan bunyi agar bisa dikenali oleh mereka. Lapangan yang diperkecil serta tidak ada aturan bola keluar. Masih banyak lagi permainan atau cabang olahraga bagi siswa kebutuhan khusus yang memerlukan penyesuaiannya. Modifikasi lingkungan belajar. Dalam meningkatkan pembelajaran pendidikan jasmani bagi siswa yang kebutuhan khusus, maka suasana dan lingkungan belajar perlu mengubah sehingga kebutuhan pendidikan siswa dapat terpenuhi secara baik untuk memperoleh hasil maksimal. Modifikasi fasilitas dan peralatan. Semua fasilitas dan peralatan tentunya harus disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh siswa. Karena itu diperlukan sebuah modifikasi dan penyesuaian pada fasilitas dan peralatan yang akan digunakan oleh siswa kebutuhan khusus. Sekian dan terima kasih.